Baik, Pak Syahri, setelah kita tadi banyak mendapatkan informasi ya, dengan berbagai macam kontribusi dan yang sudah dilakukan oleh Perserikatan Muhammadiyah terhadap khasanah proses kebangsaan di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Bandung ini mungkin ada hal yang mungkin tidak kalah menarik, Pak. Jadi insya Allah ini kan tanggal 9 Desember itu kan besok akan ada proses demokrasi pilkada. Jadi di khususnya di Kabupaten Bantul ya. Dan saya kira ini juga banyak ditunggu-tunggu ini, Pak Syahri. Banyak ditunggu-tunggu khususnya saya kira juga untuk warga Muhammadiyah sendiri dan juga untuk publik yang ingin berpartisipasi dalam proses demokratisasi pemilihan kepala daerah yang insya Allah akan dilakukan pada tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang. Nah, kita ingin ingin mendapat informasi dan keputusan sikap Muhammadiyah terhadap demokrasi pilkada yang akan terjadi, baik itu dari sisi keterlibatan aktif secara politik ataupun harapan Muhammadiyah terhadap calon pemimpin yang nanti akan berkonsentrasi. Konteks pilkada ini posisi Muhammadiyah seperti apa? Monggo Pak Ketua, bagaimana? Mas Unang dan Pirsawan, saya harus bicara dulu posisi Muhammadiyah. Muhammadiyah itu suatu perserikatan yang merupakan gerakan Islam yang geraknya adalah dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian Muhammadiyah dalam geraknya dalam berkebangsaan untuk menampilkan perannya itu jelas memilih bidang dakwah kemasyarakatan. Dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar itu sasarannya adalah dakwah kemasyarakatan itu. Sehingga tidak pada bidang politik. Dalam hitohnya maka Muhammadiyah itu akan menyerahkan pada personal warga Muhammadiyah yang akan terjun bergerak ke bidang politik. Dipersilahkan. Jadi tidak ada semacam konsolidasi keputusan resmi dari perserikatan untuk yuk milih ini, yuk dukung ini, yuk mengeluarkan calon, itu tidak? Ya, masih ada lagi regulasi yang pokok berkenaan dengan bagaimana posisi warga Muhammadiyah selain dipersilakan di bidang politik, ya. Kalau sudah itu maka di perserikatan secara resmi harus mundur diri. Misalnya anggota partai politik apalagi menjadi anggota DPR misalnya. Itu harus mundur gitu ya? Ya, atau nonaktif gitu. Meski kontribusi melalui bagaimana caranya pun masih tetap bisa. Itu sebagai warga Muhammadiyah. Lalu ada regulasi mengenai pedoman untuk warga Muhammadiyah berkenaan dengan sikap terhadap pilkada. Itu ada keputusan nomor 41 tahun 2013. Itu keputusan PP Muhammadiyah yang menjadi pedoman, dan itu merupakan anak-anak aturan dari hitoh-hitoh yang terdahulu. Yang isinya pasti akan meneguhkan perserikatan Muhammadiyah dalam mensikapi pilkada. Yang kedua, pastinya Muhammadiyah mempersilahkan menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara. Sebagai yang dipilih, tentunya akan terjun kepada politika. Sebagai yang memilih, Muhammadiyah menyarankan. Menyarankannya apa? Berpartisipasi aktif sebagai warga negara yang baik, memilih. Pastinya nanti akan sesuai dengan hati nuraninya. Itu dalam perserikatan yang dituntunkan. Nah, ini dalam kerangka apa? Agar kita bisa mampu memilahkan ketika kita bermuhammadiyah dalam satu perserikatan yang merupakan gerakan Islam, itu biar ya ada tempatnya. Ya, di sini dakwah. Tapi minta maaf Pak Ketua, pernah terjadi nggak ketika kader Muhammadiyah itu dibebaskan untuk berpartisipasi dalam konteks politik ya, baik itu di konstelasi kontestasi pilihan legislatif
pilkada ketika itu dibebaskan, pernah nggak terjadi guncangan, ada konflik di internal perserikatan itu? Ya, kalau ketika yang akan dipilih itu calon legislatif, itu tampaknya ya seperti tadi, mempersilahkan, dan kok konflik kok tidak terasa ada. Belum pernah terjadi? Belum pernah itu. Dimanapun akan memilih apapun, Muhammadiyah itu mempersilahkan, sehingga tidak ada konflik. Itu. Meski itu hanya tipis sekali. Meski warga Muhammadiyah itu pasti tidak akan melupakan sejarah masa lalu ketika berpartisipasi di dalam ikut serta membidani suatu partai. Ya. Nah, itu kan pernah beberapa kali pengalaman. Zaman Orde Lama. Ya, Orde Baru kan juga. Baru. Ya, Orde Baru. Namun demikian tetap ketika sudah selesai partai itu lahir, maka Muhammadiyah sudah kembali mempersilahkan, sudah kami tidak ada hubungan lagi kecuali hubungan historis ataupun mungkin emosional, tetapi secara formal tidak ada. Itu. Maka dalam pilihan calon legislatif kok saya belum pernah merasa ada benturan antar anggota. Nah, kemudian bagaimana ketika ada kader Muhammadiyah yang berpartisipasi, tertarik, berminat untuk ikut berperan dalam pilkada? Nah, itu kan di Bantul kayaknya kok belum pernah. Kecuali yang akan datang ini. Ini pun kalau jadi, kan semua belum jelas kan. Itu menjadi keputusan di pimpinan majelis atau secara pribadi beliau untuk mencalonkan diri itu untuk yang sekarang ini? Sekali lagi di dalam Persyarikatan Muhammadiyah itu gerakan dakwah kemasyarakatan. Kalau ada keminatan dari anggota, ya itu urusan pribadi. Untuk persyarikatan tidak akan mengambil langkah, mengambil apa, kecuali mempersilahkan, itu hak pribadi. Dan membolehkan ya kader-kader terlibat di mungkin tim sukses, itu membolehkan. Namanya dipersilahkan, itu tidak dilarang kan? Oh iya. Dipersilahkan. Boleh. Ya, dipersilahkan, itu urusan masing-masing individu pribadi anggota. Dalam kerangka apa? Ya berperan serta dalam hal pilkada. Dan ini dari bagian dari demokratisasi yang diatur oleh pemerintah negara kita. Ya. Itu. Prinsipnya memang untuk warga Muhammadiyah diminta berpartisipasi secara utuh gitu ya, dalam konstelasi pilkada, pileg dan sebagainya itu ya. Iya, diserahkan masing-masing. Tapi didorong untuk berpartisipasi. Iya. Persyarikatan Muhammadiyah secara formal tidak akan nanti Mas Unang dan Persawan mendapati surat keputusan pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul untuk memilih X itu ya. Iya. Tetapi kalau keputusan berkenaan dengan anak-an atau namanya apa ya, mengimplementasi keputusan PP Muhammadiyah nomor 41 tahun 2013, itu PDM juga punya. Tetapi isinya juga hanya memperjelas warganya yang ingin berperan aktif dalam pemilu kada. Entah itu sebagai pemilih maupun sebagai calon sosok yang minta dipilih, kan begitu. Itu dipersilahkan. Ya. Nah, ini begini Pak Ketua, ini sekarang kita mau menutup segmen kita ya Pak Ketua. Jadi saya ingin ada closing statement dari Pak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul, Bapak Haji D.M. Sahari, untuk bisa memberikan pesan kepada kader Muhammadiyah dan juga bisa memberikan pesan kepada publik secara umum. Kira-kira pesan Pak Sahari untuk memilih calon pemimpin yang baik itu seperti apa Pak Ketua? Adanya pemilu kada di Kabupaten Bantul pada tanggal 9 Desember 2020. Kesyukuran Muhammadiyah Bantul sebagai komponen masyarakat bangsa Indonesia karena mekanisme kepemimpinan dalam pemerintahan 5 tahunan itu akan berjalan lancar, normal, dan itu akan membawa pengaruh kepada tentu saja bagaimana capaian negara secara umum
dan masyarakat Kabupaten Bantul secara khusus itu akan bisa didekati melalui adanya kegiatan pemilu kada. Karena di sini rakyat warga diperankan untuk menentukan masa depannya setidaknya 5 tahun yang akan datang dengan memilih calon pemimpin. Bersyukur ketika sudah ada calon yang kemudian pasti saatnya akan maju secara resmi akan tampak. Kemudian kepada para warga, termasuk juga warga Muhammadiyah dan para pemeriksa, bagaimana memilih pemimpin? Sekali lagi Perserikatan Muhammadiyah akan menyampaikan itu hak secara masing-masing, memilih sesuai dengan hati nurani itu hak masing-masing. Namun pastinya warga negara yang baik, warga negara yang cerdas, warga negara yang peduli dengan masa depannya seperti apa, itu juga akan berpengaruh di dalam bagaimana memilih pasangan itu. Pastinya untuk melihat mana yang harusnya dipilih ya, mana yang harus dipilih bisa dilihat melalui visi misinya. Visi misi itu yang nanti akan bisa kita sorot kandungan-kandungan kinerja yang akan dilaksanakan. Pasti visi misi itu akan berdasar dengan evaluasi masa-masa sebelumnya dalam rangka menjawab permasalahan yang saat ini mungkin belum terlaksana dan sebagainya, lalu dilaksanakan untuk masa yang akan oleh pimpinan yang terpilih. Itu satu, itu visi pasti, dan arahnya pasti semuanya akan membawa pada kesejahteraan warga, pasti itu pasti. Nah, lalu yang kedua, visinya apa? Lalu sosoknya, sosok profil pribadi masing-masing itu. Nah, sosok-sosok itulah yang nanti mungkin bisa untuk bagaimana ya menentukan pilihan. Silakan. Yang terakhir nih Pak Ketua, kira-kira untuk kedua kandidat ini ketika nanti jadi ada pesan khusus untuk aspirasi dari Muhammadiyah? Tentu, karena para calon bupati dan wakil bupati ketika nanti jadi, satu, mestinya dipenuhi visi dan misi yang itu merupakan janji kepada rakyat, warga, masyarakat. Sebab ketika dipilih karena visi, berharap pastinya itu sebagai janji yang nanti akan dipenuhi dan itu akan berdampak kepada nilai-nilai plus kebaikan kami. Maka satu, visi dan misi itu janganlah hanya semacam iklan yang penting bagaimana menawarkan dan menampilkannya, tetapi isi dan harapannya harus mampu melaksanakannya. Itu satu. Tuh. Yang kedua, bagaimanapun juga bangsa Indonesia ini sejak dulu spirit Pancasila yang itu bisa ditampilkan salah satunya dengan beragama yang baik. Tuh. Pastinya, nah, kehidupan beragama untuk bisa digeringsengkan, bahkan diarahkan untuk semakin berkemajuan dalam kerangka apa? Ya, kehidupan yang damai, tentram, dituntut oleh agama. Maka pastinya visi itu berkenaan dengan bagaimana agama itu diperankan dalam pembangunan. Karena itulah maka Muhammadiyah sebagai perserikatan gerakan Islam, Islam adalah agama, mohon kepada dua pasang tentunya berkenaan dengan kehidupan beragama yang sekarang ini kerukunan hidup umat beragama sudah begitu baik, sudah begitu bagus, pastinya harus dipertahankan, dijaga. Baik para pemirsa Sidat Kamulyan Channel, kita sekarang akan menutup sesi kita dengan Bapak Ketua PDM, Bapak Dr. Andes Haji Sahari. Beliau adalah Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul, dan saya kira apa yang tadi disampaikan oleh beliau perihal tentang pergerakan dan perserikatan Muhammadiyah secara umum dan secara khusus tentunya akan memberikan persepsi kepada kita semua bahwa
posisi Muhammadiyah yang dalam rangka berkontribusi terhadap peradaban bangsa Indonesia ini tentunya sangat besar dan tentunya tidak bisa dinafikan dengan begitu saja. Dan yang kedua, Muhammadiyah berharap dalam konstelasi politik dimanapun wilayahnya, baik itu di Pilpres, baik itu di Pilkada, baik itu di Pileg, memposisikan diri sebagai ormas yang netral, tidak mendukung pasangan yang ada dimanapun. Dan kader Muhammadiyah diberikan kebebasan untuk berpartisipasi aktif, baik itu untuk dipilih ataupun memilih. Terima kasih dan sampai jumpa di segmen Sidat Kamulyan Channel yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka milik siapakah? Elang bebas terbang, apa tikus bebas membobol gudang, atau pengkhianat bebas berdendam, mengadu domba sesama saudara? Merdeka